Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zana Satikasari, NIM 7211420049 yang merupakan dari Rombel Sistem Informasi Akuntansi 2020 yang akan menjelaskan terkait supply chain management. Nah, di supply chain management ini sebentar ya. Nah, akan membahas terkait pengertian supply chain management, tantangan supply chain management, model sederhana restrukturisasi rantai dan bisnis digital untuk merestrukturisasi. Pertama itu kita akan membahas supply chain management atau manajemen rantai persediaan. Lanjut, supply chain management atau disingkat SCM atau bisa kita artikan sebagai manajemen rantai persediaan pada dasarnya itu merupakan optimalisasi arus material dan arus informasi terkait aktivitas yang terlibat dengan operasi sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, seperti yang di PPT itu bisa diartikan sebagai sebuah koordinasi antara semua aktivitas persediaan suatu perusahaan atau organisasi baik dari pemasok dan pengirim produk ke pelanggannya sendiri. Nah, di supply chain management itu dapat dibedakan menjadi dua bagian sebagian besar bagi perusahaan komersial dan nirlaba, yaitu upstream supply chain atau persediaan hulu dan downstream supply chain atau rantai persediaan hilir. Untuk rantai persediaan hulu itu merupakan transaksi antara sebuah organisasi dan pemasoknya dan perantara, di mana itu setara dengan dari sisi pembelian. Sedangkan kalau dari persediaan hilir itu dari sisi penjualan, di mana merupakan transaksi antara sebuah organisasi dan pelanggannya dan perantara. Next, untuk tantangan dalam manajemen rantai persediaan itu sendiri terkait dalam teknologi bisnis digital itu ada yang pertama itu tekanan untuk mengurangi biaya manufaktur dan distribusi produk agar tetap kompetitif. Yang mana pengurangan dokumen itu dengan memulai menggunakan faktur pesanan dan nota pengiriman elektronik. Nah, pengurangan persediaan dengan memahami permintaan yang lebih baik. Selanjutnya itu tantangannya itu ialah perkiraan permintaan. Nah, dengan teknologi itu dapat memperkirakan berbagai permintaan oleh pelanggan dengan pemasok melalui respon konsumen yang efisien. Nah, selanjutnya itu ada kegagalan mengirimkan produk tepat waktu secara konsisten. Dengan teknologi itu dapat memantau pemasok yang bertanggung jawab atas ketersediaan persediaan melalui inventaris yang dikelola vendor. Selanjutnya itu gagal mengirimkan produk dengan benar. Nah, melalui teknologi, maka terdapat sistem check and balance agar dapat mengurangi kesalahan manusia dalam mengirimkan produk. Selanjutnya itu biaya persediaan yang tinggi, di mana dengan teknologi itu dapat memantau inventaris yang berkurang di seluruh rantai persediaan, sehingga dapat melakukan penambahan inventaris yang lebih cepat melalui peramalan permintaan yang lebih canggih. Terakhir itu waktu untuk pengembangan produk baru, di mana dengan teknologi dapat melakukan peningkatan ketersediaan informasi tentang calon pemasok dan komponen. Next itu ada efisien consumer response atau respon konsumen yang aktif, di mana dengan efisien consumer response ini memberikan proporsi yang lebih unggul kepada pelanggan karena memiliki tujuan dengan strateginya seperti pertama itu alur informasi yang tepat waktu, akurat dan tanpa kertas. Strateginya itu dengan merevisi proses organisasi yang didukung oleh sistem informasi. Kedua, aliran produk yang lancar dan berkelanjutan yang mana disesuaikan dengan variasi tingkat konsumsi menggunakan strategi-strategi yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang ketiga itu mengoptimalkan produktivitas ruang retail dan inventaris, di mana strateginya itu dengan memilih toko yang efisien. Keempat itu mengoptimalkan waktu dan biaya dalam proses pemesanan. Strateginya itu penggantian yang efisien. Kelima, memaksimalkan efisiensi promosi, yaitu dengan promosi disatukan ke dalam seluruh perencanaan rantai persediaan. Dan yang terakhir itu memaksimalkan efektivitas pengembangan produk baru dengan proses pengembangan produk baru yang ditingkatkan dengan perencanaan ke depan yang lebih baik bersama mitra lainnya. Selanjutnya itu model sederhana dari rantai
persediaan. Karena rantai persediaan itu dapat dilihat dari perspektif sistem sebagai perolehan sumber daya, input, dan transformasinya sebagai proses dan menjadi produk dan layanan itu output. Nah, perspektif seperti itu tuh menunjukkan bahwa sebagai bagian dari perpindahan ke bisnis digital, organisasi dapat meninjau proses transformasi dan mengoptimalkannya untuk memberikan produk kepada pelanggan dengan efisien yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah. Nah, perhatikan bahwa posisi batas sistem untuk SCM itu melampaui organisasi, yang mana melibatkan peningkatan, tidak hanya proses internal, tetapi juga proses yang dilakukan bersama dengan pemasok, distributor, dan pelanggan. Nah, eh, di sini tuh ada pengertian terkait logistik dan rantai nilai. Nah, logistik sendiri itu dapat diartikan sebagai penentu. Oke, bisa. Oke, saya lanjutkan lagi. Eh, Kalau logistik tadi ada logistik masuk dan logistik keluar. Kalau logistik masuk itu merupakan manajemen dari sumber daya yang memasuki sebuah perusahaan atau organisasi dari pemasoknya dan mitra lainnya. Sedangkan logistik keluar itu manajemen dari sumber daya yang disediakan. Oke, selanjutnya itu restrukturisasi rantai internal. Nah, restrukturisasi rantai internal itu kan memiliki kelemahan sebelumnya atau rantai nilai tradisional sebelumnya. Di mana itu tuh yang pertama itu hal ini paling berlaku untuk pembuatan produk fisik dibandingkan dengan penyediaan layannya. Rantai satu arah yang terlibat dengan mendorong produk ke pelanggan itu tidak menyoroti pentingnya memahami kebutuhan pelanggan dan rantai nilai internalnya menekankan pentingnya jaringan nilai. Nah, di sini manfaat bisnis digital sendiri dalam siklus perencanaan berulang itu tuh eh, memberikan untuk
memudahkan untuk membuat perkiraan konsensus dengan menggunakan metode perkiraan statistik. Alat perencanaan permintaan dapat mengintegrasikan berbagai departemen dan perusahaan dalam mendukung keputusan yang lebih baik. Kedua itu membuat rencana pengiriman awal, di mana untuk mengurangi upaya perencanaan melalui penerapan wawasan dari perkiraan. Ketiga, membuat rencana produksi awal, di mana kemungkinan untuk mengintegrasikan beberapa entitas, koordinasi fungsi yang berbeda, kemungkinan untuk menggunakan model optimisasi untuk menentukan solusi yang paling layak, menyesuaikan pengiriman dan rencana produksi, menyelesaikan rencana pengiriman dan produksi. Selanjutnya itu opsi restrukturisasi rantai persediaan, di mana manajemen rantai persediaan itu memiliki opsi berupa rangkaian antara kontrol internal yang disebut dengan integrasi vertikal dan kontrol eksternal yang eh, bisa disebut dengan integrasi maya melalui outsourcing. Nah, untuk integrasi vertikal itu sendiri dapat diartikan sebagai sejauh mana kegiatan rantai pasokan dilakukan dan dikendalikan dalam organisasi, sedangkan integrasi maya itu sebagian besar kegiatan rantai pasokan adalah dilakukan dan dikendalikan di luar organisasi oleh pihak ketiga. Next, ini merupakan ciri-ciri integrasi vertikal, disintegrasi vertikal, dan integrasi virtual atau integrasi maya. Karakteristik untuk integrasi vertikal itu mayoritas diproduksi dari rumah, memiliki hubungan yang jauh dengan pemasok, di mana cocok untuk pengaplikasian khusus untuk hak milik produksi sendiri. Kalau di disintegrasi vertikal atau pemisahan, karakteristiknya itu ke outsourcing, memiliki jaringan dari pemasok, di mana adanya pengurangan biaya dan fokus pada kemampuan utama. Sedangkan integrasi maya itu ketergantungan total pada pihak ketiga dan memiliki hubungan yang dekat dengan pemasok, di mana pasar yang cepat penetrasi untuk integrasi maya. Next, bisnis digital untuk merestrukturisasi rantai persediaan. Nah, manfaat ISCM itu atau Electronic Supply Chain Management itu pertama ada kon- pertama itu ada peningkatan efisiensi proses individual, kedua mengurangi kompleksitas rantai pasokan, ketiga peningkatan integrasi data antar elemen rantai pasokan, keempat mengurangi biaya melalui outsourcing, kelima inovasi. Sekian dari saya. Eh, Apabila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.